Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Asmia Putri dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Riau, angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial atau cara menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan data statistik. Nah, kita lihat video pembahasannya. Baiklah, saya akan membagikan pengetahuan saya yang sedikit ini tentang Microsoft Excel untuk data statistik. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian tentang Microsoft Excel. Dan saya berharap semoga kalian menyukai video ini. Nah, ini telah saya siapkan data-data siswa yang berjumlah 26 orang. Dari data yang telah saya siapkan ini akan kita cari statistiknya, yaitu berupa ada kita cari min, cari mode, cari median, cari nilai maksimum, cari nilai minimumnya, kemudian kita cari standard deviation-nya, standard variance, dan rank. Pertama, untuk cari min, pertama kita klik auto zoom. Karena di situ tidak ada pilihannya, maka kita klik more function. Kemudian kita ketik di situ min dan klik go. Dan min ini sebenarnya itu sama dengan average. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan itu data nilainya dimulai dari B2 sampai B27 dan tekan enter, maka keluarlah hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya sama juga seperti mencari min tadi. Dari auto zoom kita ke mode function, kemudian kita pilih mode, dan untuk mode di sini kan ada beberapa dan kita pilih mode move. Klik OK. Kita bisa mengisikan B2.2 B27 itu di number 1, ataupun kita blokkan sel yang B2 itu sampai B27 dan klik OK. Selanjutnya median, sama juga seperti yang tadi. Kita lakukan cara ini terus berulang. Cari sudah median, sudah ketemu, masukkan yang B2 sampai B27 tadi. Bisa kita blok atau kita langsung ketik di kolom number 1 itu, kemudian tekan OK, ataupun bisa kita tekan enter. Nah, nanti keluar hasilnya. Oke. Kemudian nilai maksimumnya atau nilai tertinggi dari nilai siswa tersebut. Selain kita bisa pakai auto zoom, kita juga bisa langsung ketik di kolomnya, itu sama dengan max dalam kurung B2 sampai titik 2 B27 enter. Nah, itu sama juga dengan kita auto zoom tadi, hanya saja kalau ini kita mengetiknya minimum gitu juga, sama dengan minimum dalam kurung B2 titik 2 B27. Nah, untuk standard deviation kita menggunakan auto zoom more function STDEV. Nah, di sini ada STDEV P sama S. Kita pilih yang P-nya. Kemudian setelah kita blok untuk kolom B-nya, kita klik OK. Dan untuk ini sebenarnya pakai koma, tapi telah saya hilangkan komanya, telah saya hapus komanya, jadi tinggal angka bulatnya saja. Begitu juga untuk variance, kita pilih var P, bukan var S ya. Sama juga hal yang tadi yang kita lakukan, B2 sampai B27. Untuk range ini yaitu pengurangan antara nilai maksimum sama nilai minimum. Kalau max-nya 85 dan minimumnya 50, berarti hasilnya itu sisanya 35. Nah, setelah kita cari data secara manual ini, kita bisa pilih file option, kemudian add ins,
Kemudian kita pilih Go yang bawah sekali itu, paling bawah. Nah, nanti ada keluar pilihan. Yang paling atas 2 itu kita klik, kita centangkan, kemudian klik OK. Nanti akan muncul itu di data analisis. Tujuannya itu supaya kita bisa melakukannya sekaligus tanpa kita membuat rumusnya dari AutoSum tersebut. Kemudian klik data analisis, pilih data statistik. Nah, itu ada pilihan. Untuk input range itu kita blok dari kata student score sampai nilai terakhir dari siswa, yaitu siswa ke-26 dari nilainya. Udah kita blok. Kemudian itu labels in the row itu kita centangkan. Dan untuk output range kita bisa letak mana saja selnya, di sel mana saja. Kemudian itu ada summary statistik. Nah, itu kita centangkan, kemudian klik OK. Maka akan keluar itu data secara otomatis dari data analisis dan hasilnya itu sama seperti yang kita buat. Sama seperti yang kita lakukan untuk secara otomatis dari AutoSum tadi. Nah, untuk sekedar informasi, kan itu di student score-nya itu kan ada 2 sel, yaitu I dan J. Nah, kita bisa bikin student score tuh hanya ada dari 1 sel, tetapi dia masih tetap posisinya sama, yaitu di I dan J. Caranya, pertama kalian blok student score-nya, kemudian kalian klik merge and center, kemudian kalian atur itu kiri kanan sama tengahnya. Udah, kemudian jadi dia berada di satu sel, seolah-olah dia berada di 1 sel. Untuk penjumlahan nilainya itu kita letakkan aja kursornya di sel di bawah nilai, kemudian AutoSum, nanti otomatis nilai akan keluar. Dan nilai itu sama seperti yang kita cari sebelumnya dengan menggunakan data analisis. Nah, selanjutnya ini karena nilai dari yang pencarian data analisis itu terlalu banyak koma di belakangnya, maka kita bisa menghapuskan 0 di belakang koma tersebut, angka di belakang koma tersebut. Kita bisa membulatkan nilai tersebut. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari tabel yang berisi nilai ini. Pertama kita blok nilainya, kemudian pilih insert. Nah, di insert itu ada beberapa pilihan, baik itu grafik batang, grafik garis, dan sekarang saya pilih grafik garis batangnya. Itu kita bisa lihat beberapa pilihan, baik itu dari grafik berbentuk garis, ada berbentuk batang, dan berbentuk batangnya itu ada yang seperti kerucut. Kemudian untuk pemilihan warnanya itu beberapa pilihan warna di atas bisa kita lihat. Nah, beginilah warnanya. Ada bisa warna ini ataupun yang lebih suka warna lain. Dan saya pilih warna hijau. Baiklah, beginilah hasilnya. Baik itu dari grafiknya, dari data analisis. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.